Faslun fi bidayatis sabaq wa qadrihi wa tartibih. Fasal di dalam bab permulaan, adab-adab permulaan belajar, wa tartibihi dan tertib-tertibnya. Wa qadrihi il-anqal, kemarin disebutkan faman kana lahu malun katsirun fani'mal malil as-salih lirrajuli salih. Fani'mal malu salihu lirrajuli salih. Maka barang siapa yang punya harta, orang kaya gitu ya, berkecukupan ya, maka fani'mal mal, sebaik-baik harta yang soleh itu yang dimiliki oleh orang yang soleh, yang digunakan untuk kepentingan agama, kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan qila lil alim bima adraktal ilm. Ada seorang alim ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu ini? Qala bi abin ghaniyin. Dia menjawab, berkat ayah yang kaya. Kenapa? Li'annahu kana yastani bihi ahlul ilm wal fadl, karena dengan hartanya si ayah ini bisa berbuat sesuatu dengan hartanya kepada ahlul ilm wal fadl dan orang-orang utama, membantu mereka ya. Mungkin nanggung apanya begitu. Tapi kalau zaman sekarang ya mungkin ada. Ya, cuma kalau urusan harta ini jarang kadang-kadang ya. Yang bisa seperti ini jarang. Padahal walaupun dia ini asalnya orang biasa gitu, tapi dengan hartanya dia korbankan terutama kepada orang alim, maka nanti akan memberkahi kepada anaknya. Ya. Yang seperti kita ceritakan kemarin ya tentang Kiai Misbah Mustafa ya, yang apa tadi? Dia bukan anaknya orang yang alim, bukan, tapi anaknya orang kaya, tapi berkat ayahnya ya. Berkat ayahnya yang soleh tadi, ayahnya yang kaya yang soleh tadi, kemudian hartanya digunakan untuk membantu gurunya yang saat itu adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Jadi seorang yang bernama Kiai Misbah Mustafa, yang karangannya yang kemarin kita sebutkan tuh, itu ana dapat cerita dari Ustaz Abdullah, karangannya ini lebih dari 500 tulisan ya, kita satu aja enggak. Jadi 500 tulisan, 500 kitab beliau tulis, dan beliau hafal kitab tafsir Jalalain. Hafal tafsir, bukan Quran. Kalau Quran biasa, ini tafsirnya hafal ya. Dan muhibbin sekali kepada para habaib, terutama terlebih kepada Habib Alwi. Beliau sangat ta'alluq, dan bahkan ketika dulu pernah Habib Alwi ini keluar dari NU. Jadi Habib Alwi ini termasuk pengurus NU. Jadi bagian apa gitu ya. Ketika kalau tidak salah ketika di pengurusan Gus Dur, kalau tidak salah di era Gus Dur, jadi kalau di Jakarta tuh pengurus besar di pusat sana. Karena ada sesuatu yang tidak sejalan dengan Habib Alwi, dengan syariat, otomatis Habib Alwi langsung keluar di tengah-tengah ada acara tadi. Ulama yang pertama mengikutinya adalah Kiai Misbah Mustafa. Ya, mungkin ada yang lain, cuma yang pertama kali ikut ini Kiai Misbah Mustafa. Lihat Habib Alwi keluar, ikut keluar, gitu. Saking mahabbahnya kepada Habib, terutama kepada Habib Alwi. Dan daripada akhlaknya Kiai Misbah ini ya, yang tadi kita sebutkan tadi, Kiai Misbah ini saking ta'adubnya kepada Habib Alwi, kalau ke Tanjung sana beliau ini tidak berani bawa sandalnya ke atas, jadi sandalnya taruh di bawah, jadi dari bawah sudah ngodok dia.
sudah apa? Sudah lepas alas kaki. Beliau ngerokok, cuma ketika masuk ke Tanjung ngerokoknya di luar sudah dimatikan. Tapi jangan ditiru rokoknya ya. Jangan ditiru rokoknya, kita tidak sama dengan beliau. Ya. Saking adabnya kepada Habib Alwi sampai seperti itu. Jadi sandalnya ada di luar. Jadi di latar itu dia ngodok di sana. Ya, itu. Lah beliau salah satu penyebab beliau jadi orang alim seperti itu yang luar biasa sampai segitu hebatnya. Nah, salah satunya adalah B.A. bin Ghaniyin ini. Sebab ayahnya yang kaya yang mau yastoni kepada ahlul ilm wal fadl yang saat itu adalah Al Habib Abdul Qadir bin Qutban, seorang wali kutub terkenal. Ya, sampai sekarang makamnya diziarahi, luar biasa. Nah, kita pernah berapa kali ke sana. Fa innahu sababu ziyadatil ilm, karena hal itu dapat menyebabkan tambahnya ilmu. Nah, ini foto. Jadi orang tuanya yang usaha dengan hartanya, anaknya tinggal dapat hasilnya. Otomatis langsung foto, begitu ya. Jadi karena tidak bisa ngajar dengan hartanya, ya gitu. Nah, kalau orang tuanya pelit padahal dia punya harta, ya jangan harap anaknya jadi orang besar gitu. Li'annahu syukrun ala ni'matil aqal wal ilm. Karena hal itu juga merupakan syukur kepada Allah atas nikmat akal. Nah, nikmat akal ini banyak ilmu ya, nikmat akal. Jadi orang belajar itu harus ada akal gitu ya. Akalnya sehat, bisa belajar ilmu, bisa memahami, ini nikmat. Coba kalau dia gila atau ada kekurangan pada akalnya, ya, akhirnya dia tidak bisa belajar ilmu. Nah, dengan akal yang masih waras tadi, ya, yang akalnya yang sehat sehingga bisa dimasukkan ilmu. Nah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ilm, dan nikmat ilmu. Nah, jadi nikmat ilmu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita sadari orang bisa belajar itu pilihan sebenarnya, ya. Allah sengaja untuk meninggikan derajatnya dia dengan ilmu. Ya. Kita kalau punya derajat cuma bukan melalui ilmu, maka derajatnya mesti rendah. Cuma tetap satu, ya kan? Sehebat-hebatnya kita tetap satu. Walaupun dia ahli sedekah dengan hartanya, ahli jihad dengan jihadnya, cuma tanpa ilmu, derajatnya satu, ya kan? Tidak bakal naik. Yang bisa naik ulama, mana dalilnya? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian itu satu derajat. Siapapun dia, apapun statusnya, tetap dia satu derajat. Ya. Ibarat usaha ya apa tetap satu derajat. Kalau dia hanya bermodalkan iman dengan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walladzina utul ilma darajat, kan? Dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, maka Allah tadi mengangkat mereka dengan darajat, pakai jamak muannas salim. Dengan derajat-derajat yang banyak, yang tinggi otomatis. Kalau banyak berarti minimal dia 3 tingkatan dari orang biasa, ya, orang iman lah ya. Jadi ibarat ingin apapun ilmu, ya kan? Tanpa ilmu ya tidak mungkin lah. Toh kalau berhasil maka dia dianggap tidak berhasil, ya kan? Dia hidup di dunia dengan bergelimang harta cuma tanpa ilmu, maka dia ibarat belum berhasil. Kebahagiaannya bakal minim yang akan dia nikmati. Karena Nabi mengatakan apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, ilmu. Barang siapa ingin akhirat, ilmu, ya kan? Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa ingin dunia akhirat, ilmu. Maka orang tanpa ilmu dia tidak dikatakan berhasil, walaupun kenyataannya sudah berhasil, belum. Ya, belum sempurna. Ini ya. Dan derajatnya pun minim sekali lagi. Apapun usahanya, tapi kalau tanpa ilmu, tanpa makom ilmu tadi, maka dia tetap satu. Ya kan? Ya.
Makanya orang belajar ini anugerah dari Allah, mestinya syukuri ya. Terus misalkan ada orang malas belajar atau apa ya alasan tidak mau belajar, kenapa? Berarti orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah tidak pingin jadi orang mulia. Ya. Apa takut tidak makan ya, orang ahli ilmu kenyataannya makan kabeh, ya kan? Justru tambah enak yang ahli ilmu tadi. Ya. Apalagi dia ilmunya berkah ikhlas, insya Allah nggak ada lah ya yang istilahnya sampai melarat dengan ilmu, nggak ada. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan ya. Ada dalam hadis qudsi disebutkan dalam salah satu tafsir mengatakan, ya dunia, wahai dunia, berilah rizki itu kepada semua hamba melalui usaha mereka, sesuai dengan kadar usaha mereka. Kalau usaha mereka ini keras, beri banyak. Kalau usaha mereka ini keringatnya sedikit, ibarat seperti ya, maka beri sedikit. Nah, kalau ngoyo kasih banyak, kalau ndak ngoyo kasih sedikit. Illa toliba ilmin, kecuali pelajar ilmu, nah, yang ikhlas itu berarti ya. Kecuali pelajar ilmu, kata Allah, itu adalah urusan saya. Jadi bumi ndak ikut ngurusi apa masalah rezekinya orang yang ahli ilmu, belajar ilmu. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sekarang pun sudah ibarat sekarang pun sudah kerasa ya, seperti itu. Ya, kita tanpa kerja ya tetap makan gitu ya. Makan. Malah ya jajan ya tetap eksis gitu ya. Wah, sekarang tetap bakso nih. Bakso. Yes, dongakno hajak heru tanpa ada kendala insyaallah. Bendino bakso. Ya. Belum nanti layah tasib, ya kan? Lo kan dari orang tua lo, orang tua itu sama dengan orang lain sama. Mereka ini hanya wasilah. Sekarang orang tua nanti bisa jadi orang lain, gitu ya. Dan sekarang dengan nanti yang masa akan datang, Tuhan kita tetap Allah. Kalau Allah bisa sekarang memberi kita makan tanpa usaha, nanti suatu saat Allah tetap sama bisa, ya kan? Bergantung kita besok berubah apa enggak, ya, waktu yang akan datang berubah apa tidak, ya. Tapi kalau kita sudah berubah, bahkan sebelum keluar sudah berubah kadang-kadang, ya kan ya? Sebelum keluar sudah berubah hatinya. Apa berubahnya? Menggebu-gebu keluar pengen kerja, atau dia sudah punya rencana, pokok anak keluar tak kerja. Nah, gitu ya. Ya enggak apa-apa kerja enggak masalah, ya kan? Kalau kita butuh kerja enggak ada masalah. Ya. Bang itu juga syariat kan, kerja kan juga syariat. Thalabul halal fardun ba'da kulli fariidah. Cari halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban-kewajiban. Ya. Tapi kalau sudah ada ya apa cari, ya gitu ya. Terus kalau yang belum datang, yang masanya belum datang ya itu bukan kewajiban kita, gitu. Besok kita kalau sudah dewasa, kita butuh baru kita cari, ya kan ya. Karena sekarang kadang-kadang apa tadi? Jauh hari sudah dipikir. Aku besok keluar atau ke kerja, gitu ya. Untuk masa depan, masa depan. Lah sama Allah kan sudah dijamin kan? Ya. Sama Allah sudah dijamin. Ada jaminan secara umum. Thalabul ilm itu jaminannya khusus, ya kan? Kalau secara umum di Quran apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha, itu secara umum. Enggak ada binatang melata di dunia ini kecuali mereka sudah ditentukan rezekinya. Cuma enggak tahu mana-mananya, makanya dijemput. Nyari itu menjemput, bukan nyari sebenarnya. Jadi orang kerja itu bukan nyari. Ya, bukan nyari rezeki karena sudah ada lah boleh dicari. Main jemput, gitu ya. Jemput yang sudah ada, ngambil yang sudah ada. Ya. Pelajar ilmu itu dijamin oleh Allah khusus. Ini jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kalau yakin. Makanya latihan yakin kalau gitu ya. Kalau kita belum yakin, latihan yakin. Terus dibumbui dengan ibadah tadi apa? Dengan amalan-amalan untuk rezeki ya. Amalan-amalan apa? Contohnya tasbihnya malaikat sebelum subuh, setelah fajar itu jangan tinggalkan. Berapa? 100 kali masuk turu. Subhanallah bihamdihi
Subhanallahil adzim, astagfirullah. Bacanya yang genah, ya kan? Ojo rebutan gitu ya. Jadi yang genah 100 kali. Ya, ini jaminan dari Allah melalui Nabi, kabar dari Nabi. Ketika ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, ngadu kepada Nabi, ya. Ini sahabat biasanya eksis gitu ya, biasanya sering hadir di majelis Nabi. Ternyata kok nggak ada. Ternyata setelah ketemu ngadu pada Nabi, punya masalah, ya Rasulullah saya punya masalah ini. Apa masalahnya? Dahabatid dunya anni. Dunia lari dari saya ya Rasulullah semuanya. Entek gitu ya. Saya sudah tidak punya dunia lagi, tidak punya harta. Maka nih ngajinya nggak istiqomah gitu ya. Mungkin kepentel anunya. Sama Rasulullah ditanya, apakah engkau lupa dengan tasbihnya malaikat? Yang mana kalau siapa yang membaca ini, tasbihnya malaikat ini bakal dikejar oleh dunia walaupun dia walaupun dia menolaknya. Gitu ya. Walaupun dia menolak akan dikejar oleh dunia dan dunia akan merasa kecil di bawahnya. Gitu ya. Akan merengek-rengek gitu ya, minta supaya dimiliki. Kalau kita tidak mau. Jadi tidak mau tambah dikejar. Apa tasbihnya itu? Kata Nabi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya ini ya. Jadi ibarat kita ini belum masuk ke dunia perang gitu ya. Maka senjatanya disiapkan dulu, istiqomah dulu. Nanti kalau sudah waktunya gitu, cukup kita baca seperti biasanya, datang sendiri. Ya, ojo nunggu nanti kalau sudah rabi misalkan ya baru baca ini karena butuh. Jangan, sekarang sudah mulai dibaca. Sudah diistiqomahkan, ibarat ini senjata untuk disah untuk persiapan nanti masa depan. Bayangkan sudah kebaca selama 20 tahun misalkan, woi nanti tinggal nebas sekali baca wis toko kabeh gitu ya. Ya, mobil iso sak pabrike betul misalkan ya. Tapi sulit kan memang, subuh ini kan waktunya ngantuk-ngantuknya. Banyak yang tidur biasanya subuh itu. Makanya kalau kiriman seret ya ojo salah no. Ya. Fala yulumanna illa nafsah. Ya. Jangan caci maki kecuali dirinya. Lah ente subuh wayai subhanallah bihamdihi subhanallahil azim tidur kabeh. Baca enggak lengkap. Itu pun lek gak dioprak-oprak baru baca. Seret ya, fala yulumanna illa nafsah. Jangan caci maki kecuali diri sendiri. Nah, kita sudah punya sarana. Di khulasah ini sudah lengkap gitu ya, dunia akhirat sudah. Kita sudah pakai khulasah ini, sudah ibarat senjata kita untuk kebahagiaan dunia wal akhirah. Terutama thalabul ilm kan sudah lengkap. Kalau untuk rezeki itu maksudnya. Ada lagi setelah sholat duhur atau pada siang hari lah terserah. Biasanya setelah sholat duhur ada bacaan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa? 100 kali. Gampang kan itu, baca paling 3 menit wis mari. Ya, mari asar waqiah. Kita ini sudah banyak sarana, ibarat sudah ojo bingung nanti saya harus ojo bingung. Sekarang sudah mantapkan, nanti jalan sendiri. Ya, yang ngurus Allah, penting kita usaha. Gitu ya. Nah, enggak bisa usaha yang dohir, usaha batin. Kalau usaha dohir itu kerja, kalau usaha batin ya kayak gini, aurat atau wirid yang menyebabkan rizki misalkan, ini dibaca itu usaha batin. Ya, bukan berarti kita tidak usaha, tetap usaha sama. Mereka usaha, kita usaha. Bedanya mereka usaha dengan jalan harik yadak menggerakkan tangan, usaha. Yang kita talabul ilm tidak usah menggerakkan tangan, cukup baca aurat yang dianjurkan dari Nabi begitu. Ya. Ojo mikir gitu ya, ojo mikir besok makan apa. Maka kalau kita punya pikiran seperti itu, nanti kalau saya mondok tok besok saya makan apa loh. Tanya, apakah Tuhan ente bakal berubah nanti? Bakal Tuhan lain setelah kita belajar? Enggak, sama. Tuhan kita sekarang Allah, besok Allah lah. Sekarang kita bisa makan, besok pun nanti bakal bisa makan. Ya gitu ya. Apalagi sudah ditentukan oleh Allah, wa ma min dabatin fil ardi
illa 'ala Allah rizquha. Nah, gitu ya. Kemudian ini, jadi dengan harta tadi, kalau kita punya orang tua yang kaya ini luar biasa gitu ya, kenikmatan. Apalagi nanti orang tuanya bisa apa namanya, mendermakan hartanya kepada si alim, kepada orang-orang yang utama tadi. Nah, ini juga termasuk bentuk syukur atas nikmat Allah, atas nikmat akal dan nikmat ilmu. Kemudian wa anna sababuz ziyadah, dan sesungguhnya hal ini adalah penyebab tambahnya ilmu. Ini sudah kemarin tadi ya. Qila Abu Hanifah, dikatakan, diceritakan, qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, bima adraktal ilma, dengan apa wahai engkau mendapatkan ilmu wahai Imam Abu Hanifah? Dijawab, innama adraktul ilm bil hamd lillah wa ta'ala wa syukur. Hanyalah aku ini mendapatkan ilmu, aku ini mendapatkan ilmu dengan modal syukur kepada Allah, dengan bilhamdilillah wa syukur, dengan membaca alhamdulillah, ya bertahmid pada Allah dan syukur. Kapan syukurnya tadi? Fakullama fuhimtu wa wufiqtu ala fiqhin wa hikmatin qultu alhamdulillahi ta'ala fasdada ilmi. Maka setiap aku diberi pemahaman, aku diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan untuk bisa memahami fikih dan hikmah. Hikmah ini ilmu-ilmu ya. Kalau fikih ini umumnya masalah ibadah, kita ngerti tentang masalah ibadah. Kalau hikmah itu ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang lain. Fakultu, maka aku mengatakan alhamdulillah fasdada ilmi. Aku mengatakan alhamdulillah. Maka kita kalau belajar bismillah, setelah belajar alhamdulillah, begitu. Bahkan sebagian ulama as-salafus sholihin, mereka ini ketika mau belajar doanya bismillah gitu ya, bismillah. Kemudian setelah belajar dia membaca alhamdulillah dan membaca doa setelah makan. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah setelah makan itu alladzi at'amani hadza warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Loh, ini kan makan. Iya. Ilmu ini juga sebenarnya makanan. Sama ya. Kalau nasi itu makanan makanan badan, kalau ilmu makanan rohani. Sehingga mereka ini kalau makanan rohani saja layak disyukuri, apalagi ya harus disyukuri, apalagi makanan rohani. Nah, gitu ya. Makanannya badan harus disyukuri, apalagi makanannya rohani, ilmu. Jadi menganggap ini adalah makanan. Jadi ketika setelah belajar mereka membaca alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am. Jadi makanan. Ilmu ini dianggap sebagai makanan. Makanan rohani. Walhasil setelah belajar kalau dia memahami, syukur kepada Allah. Ya kan? Karena pemahaman ini bukan semata-mata dari dirinya sendiri tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Buktinya guru menerangkan dengan keterangan yang sama, tapi kadang-kadang ada yang paham, ada yang enggak. Kan berarti bukan gurunya dan bukan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bagi yang kurang memahami, rotok pepel mungkin ya, minta pada Allah. Ojo meneng tok gitu ya. Minta pada Allah, malam-malam tahajud minta pada Allah, begitu. Biar nanti oleh Allah diberi pemahaman. Nanti Allah yang memahamkan gitu ya, bukan kita. Bukan hebatnya guru, bukan. Atau bukan karena kecerdasan kita, tapi itu Allah SWT semua. Maka minta pada Allah. Kemudian wa hakadha yanbaghi li talabil ilm an yashtagil bi syukri wal lisan wal janani wal jinani wal arkan wal mal. Begitulah layak bagi pelajar ilmu, hendaklah sibuk untuk bersyukur dengan lisan dan hati, wal arkan dan anggota tubuh. Layak bagi talabul ilm untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat ilmu tadi dengan syukur dengan lisan. Apa dengan lisan? Alhamdulillah. Syukur dengan al-jinan, hati. Bagaimana? Menganggap ilmu yang dia dapat bukan dari diri sendiri tapi dari Allah. Bukan dari hebatnya guru, bukan dari hebatnya kecerdasan dia sendiri, tapi semata-mata dari Allah. Maka bersyukur. Ini nikmat syukur dengan hati.
Yang ketiga wal arkan. Ya, arkan ini dengan anggota, ya wal arkan dengan anggota badan. Bagaimana syukur dengan anggota badan? Ya amalno. Gitu ya. Kita dapat ilmu, amalkan. Kalau dapat ilmu masalah apa ya mungkin bisa diamalkan dengan badan, diamalkan. Loh, ilmu saya ilmu nahu ya enggak bisa. Ya karena nahu ya apa mengamalkannya? Kalau syukur dengan ilmu nahu kita memahami bacaan berarti kita sering baca. Ya kan? Kita sering baca itu adalah bukti syukur kita pada Allah. Jadi paham langsung sering dibaca, dicoba begitu. Nah, nanti kalau kita paham kemudian kita amalkan, insya Allah akan bisa diberi oleh Allah Taala tadi diberi pemahaman yang lainnya begitu. Faham kemudian tidak diamalkan maka lupa lagi. Ya, dulu sudah paham masalah ini, terus nggak diamalkan sama sekali, akhirnya lupa. Belajar lagi begitu. Ya, jadi nanti dengan pelaksanaan dengan anggota ini maksudnya ya dengan anggota tubuh, kalau bisa dikerjakan dengan anggota tubuh. Kalau mungkin masalah bacaan berarti ya dengan kita sering baca, sering mempraktekkan di kitab, nah gitu. Kan kita sering ngomong kan, latihan gitu ya, latihan. Apalagi kita sudah memahami bacaan nahu, tanpa dilatih, nanti bisa cepat itu. Ya. Kemudian wa yara al-fahma wal ilma wat taufiq min Allah taala. Dan dia harus hendaklah menganggap, yara, melihat atau menganggapnya. Atau mungkin bisa makna meyakini gitu ya. Dia harus meyakini gitu ya, meyakini bahwa pemahaman dan ilmu dan taufik itu dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Wa yatlub al-hidayah, dan meminta al-hidayah, petunjuk kepada Allah taala. Meminta petunjuk kepada Allah taala biddoa, dengan berdoa, wa tadarru. Tadarru ini DP yang mendekat ya. Doa dengan nangis itu ya Allah, ini namanya tadarru. Jadi bukan sekedar doa tapi doa betulan dengan tadarru gitu ya. Mendekat betul kepada Allah, seperti mintanya anak kecil ya. Minta kepada orang tuanya sampai nyeret-nyeret pakaiannya, ya Allah Mbak, Pak, itu namanya tadarru. Lah kita kalau minta kepada Allah begitu. Coba syukur gini tok ya. Kalau gini tok kayaknya seperti orang enggak butuh. Ya minimal angkat tangan, kalau bisa nangis, kalau enggak bisa usahakan ya nangis-nangisan enggak apa-apa. Ya, ubku wa illam fatabaku, nangislah kata Nabi kalian, kalau enggak ya usahakan nangis, ya apa caranya, nah, gitu. Kalau bisa nangis betulan, kalau enggak ya apa caranya kalau nangis gitu. Kalau bisa. Fa innallaha hadin man istahda, ya. Karena Allah itu karena Allah itu hadin, memberi petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk pada Allah. Fa ahlul haq wa hum ahlus sunnah wal jamaah talabul haqqa minallahi ta'ala al-haqq, talabul haqqa minallahi ta'ala al-haqqil hadil mubinil asim. Karena ahlul haq, orang yang benar, as-salafun sholihin, ya ahlul haq siapa? Yaitu ahlus sunnah wal jamaah, mereka talabul haqqa, meminta al-haq atau meminta ilmu, meminta kebenaran ini dari Allah Ta'ala al-haqqi, yang maha benar. Jadi yang pertama tadi talabul haqqa, meminta kebenaran, ya al-haqqa, kebenaran atau ilmu dari Allah Ta'ala yang maha hak. Nah, jadi yang al-haq yang kedua ini sifatnya Allah Ta'ala gitu ya. Jadi talabul haqqa maf'ul bih minallahi ta'ala al-haqqil hadi, yang maha benar, yang al-hadi, yang maha menunjukkan, al-mubin, yang maha jelas, Allah al-asim, yang maha menjaga. Fahadahumullahu ta'ala wa asamahum anid dalal, sehingga nanti kalau dia minta kepada Allah hidayah dan perlindungan, sehingga Allah akan menunjukkan mereka, memberi hidayah pada mereka Allah Ta'ala, dan menjaga mereka dari kesesatan. Nah, jadi kita minta pada Allah. Sedangkan wa ahlud dalalah, orang yang sesat, mereka ajabu, mereka bangga, ujub, merasa apa ya? Bukan ya bangga ya, merasa bangga diri. Biro'yihim, dengan pendapat mereka, wa aklihim, dan akal mereka, dengan pemahaman mereka. Ini orang tersesat gitu ya, orang yang celaka itu
ketika memahami sesuatu mereka menganggap ini pemahaman dari dirinya, sehingga bangga, gitu ya. Nanti hatinya punya perasaan kalau saya enggak bisa ini. Ini yang paham ini kayaknya saya tahu ini, gitu ya. Ini berarti dia seakan-akan menganggap bahwa ilmu itu, pemahaman itu dari mereka sendiri. Nah, mereka bangga dengan pendapat mereka, wa aklihim, dan akal mereka, dan bahkan dengan ilmu mereka, gitu ya, ilmu mereka. Mereka bangga. Wa talabul haqqa minal makhluk al ajiz, dan mereka meminta kebenaran, menuntut kebenaran dari makhluk yang lemah. Jadi ketika mereka mengutarakan sesuatu, ketika ada orang membenarkan, wah mereka tambah bangga. Nah, gitu ya. Walaupun ini salah menurut agama, tapi ketika makhluk membenarkan mereka bangga. Justru itu yang diharapkan, begitu. Ini ahlul dalal. Meminta kebenaran, meminta al-haq tadi, menuntut kebenaran dari makhluk yang lemah. Wahwal akal, dan itulah akal. Li'annal akal, karena akal itu la yudrik jami'al asya, tidak bisa menjangkau segala sesuatu. Akal tidak bisa menjangkau segala sesuatu. Jadi akal itu terbatas. Kal basar, sama seperti penglihatan, itu la yubsir jami'al asya, juga tidak bisa melihat segala sesuatu. Maka fahujibu wa ajazu wa dhallu wa adallu, sehingga mereka dihijab oleh apa? Mereka terhijab, fahajabu, mereka dihijab oleh Allah, ditutup dari kebenaran, sehingga mereka tersesat. Wa ajazu, dan mereka lemah, wa dhallu, dan mereka sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan kalau menjadi ulama nanti, naudzubillah. Kalau Rasulullah SAW, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mestinya B Muhammad ya. Rabbu itu B Muhammad. Yang mau ngisi B Muhammad. Mestinya karena tidak datang ada yang ganti. Kemarin sudah bilang. Besok Ustaz Badrus kalau datang. Wallahu a'lam bishawab.